Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Dash Trading. Oke. Ini kita kemarin ya prediksi kita. Oke, dan ternyata yang seperti di awal saya bilang ini akan naik ya, karena ya ini kemarin kita patokan kita ya. Jadi si candle H4-nya udah mengecil. Saya bilang peluang dia untuk naik sangat besar. Cuman jika terjadi jika terjadi penurunan akan polanya seperti ini. Dan ternyata polanya seperti prediksi awal saya, kita buy. Terus kalaupun dia turunnya di sini. Di sini ya, terus kita pasang buy limit. Dan ternyata dia tentunya tidak naik ya, seperti ini polanya. Jadi ini polanya udah nggak berlaku ya. Ya, ini kita hapus. Oke. Nah, ini artinya ya pola pengganti seller yang ada di sini yang cukup dominan yang di beberapa hari yang lalu ya. Jadi ternyata ketika di sini dia sudah tidak dominan lagi ya. Nah, karena di si candle buyer-nya ini lebih dominan di sini, makanya dia lebih powerful ya. Cuman ini masih masa sideways ya. Jadi sideways-nya itu di kisaran ini ya. Tapi kalau sudah kita lihat peluang ini nusuk ya, dua, kemudian terjadi pola seperti ini kemungkinan besar akan terus naik ya. Ini akan terus naik. Nah, tinggal bagaimana caranya si candle buyer ini menembus batas ini ya. Nah, jika terjadi penembusan batas ini, nah kemarin sempat dia nggak tembus ya. Jadi kalau kita nge-trade awal itu misalnya seperti ini ya. Nah, ini polanya. Jadi dia turun begini, dia naik. Nah, ini ada indikasi nih ya. Dia akan menghajar nih 3 candle ini ya. Kalau ini bahasanya take profit ya, take profit dari buyer. Nah, kemudian mereka ngambil posisi di sini. Oke. Nah, sekarang kemana dia gitu ya, targetnya di mana. Nah, karena ini udah candle kecil merah ya, jadi candle kecil merah ini menggantikan candle yang ada di sini yang dominan. Ternyata dia tidak dominan lagi dan lebih powerful di sini buyer. Artinya peluang dia naik sangat besar ya. Nah, naiknya gimana caranya? Kita lihat, kita pakai garis ini, draw equidistant channel ya. Jadi ini gunanya untuk kita mengetahui di mana batas Jadi kita cari puncak sama lembah ya. Nah, ini bawahnya, ini atasnya ya. Jadi kemungkinan dia untuk naik itu ada di sini. Tetap kita pakai Ichimoku ya, Ichimoku. Nah, ini yang paling dekat ya. Nah, ini kita ambil dari sini nih. Ini garis yang panjang
Jadi kita cari garis yang panjangnya ya di Ichimoku. Nah, targetnya di sini ya. Nah, kalau ini kejadian dia breakout ya di garis si yang ini, yang merah ini ya. Ada dia biar posisi si trennya itu udah berubah ya. Nah, kalau dia breakout di sini, nah kemungkinan dia akan naik lagi itu sangat besar ya. Nah, kalaupun dia naik lagi, itu akan di sini atasnya nih Ichimoku lagi ya. Cari aja garis yang panjang ya, 4. Oke, udah seperti itu. Nah, ini saya ambil take profit di sini ya. Nah, ini kita ubah aja ya, cuman saya mau ngambil harian gitu ya, jadi nggak lama-lama, paling beberapa hari gitu ya. Nah, kalau beberapa hari, nah seperti ini ya candlenya ya. Ini dia pasti ke garis ini gitu. Jadi ketika dia nyentuh garis ini dia balik gitu Pak. Itu biasanya seperti itu polanya. Enaknya kalau Ichimoku gitu. Ini misalnya semalam nih ya. Kita udah tahu ini, wah kejadian di sini. Nah, batasnya itu pertama kan ini. 1 ya. 2 tuh. Nah, biasanya kita lihat dulu pola-polanya gitu ya. Kalau misalnya di sini kan, nah kita lihat ini kalau di sini posisi ini candle besar ya. Kalau di sini candle besar, nggak mungkin dia candle kecil-kecil dalam waktu rentan yang sedikit, itu nggak mungkin ya. Jadi kemungkinan dia naik lebih besar. Jadi ketika dia candlenya di sini jadi, terus ini masih naik turun di sini, kita bisa menaikkan level yang take profitnya ke atas ya. Kita naikkan take profitnya di atas. Nah, ketika terjadi yang seperti ini ya posisinya, ini candle kecil. Nah, ketika terjadi seperti ini, kita udah waspada ya, waspada. Nah, ketika waspada, ini udah menandakan nih kayak saya bilang tadi di sini ya. Gak mungkin dia akan buat candle kecil-kecil yang dalam rentan waktu yang sangat sempit ya. Dia pasti akan seperti ini ya. Ini kan agak luas ya. Jadi kalau dia udah dari sini ya, kita udah lihat nih candlenya ya. Candlenya kecil. Nah, ini udah jenuh artinya. Nah, kalau misalnya udah kita pasang tadi, udah biarin aja, itu pasti ke situ gitu. Jadi tunggu aja gitu ya. Tunggu aja seperti itu. Ya, polanya ya. Nah, ini polanya kan candle besar ya. Nah, peluang dia untuk kembali lagi di sini itu juga sangat besar. Ya. Jadi ketika ini terjadi, misalnya tadi itu kita sell lagi gitu ya. Saya biasanya kalau pasang target itu sell, misalnya udah ada puncak nih ya. Ini lembahnya, ini puncaknya. Saya ambil setengahnya ya. Ini apa dibilang bahasanya reversal, bukan reversal, apa ya istilahnya gitu ya, saya juga lupa. Pola pembalik, bukan pola pembalikan, pola apa namanya, retracement. Nah, retracement ya, pola hampir pembalikannya. Nah, biasanya kalau udah panjang seperti ini dengan candle terakhirnya itu agak besar, dia hanya sampai di 50%. Jadi kita pasang garis yang tadi ya. Nah, kita klik garisnya, kita tandai aja nih di sini gitu ya. Nah, udah kita tandai di sini, udah kita
buy sell di sini, take profit di sini, di yang setengahnya ya, setengahnya. Nah, dia nanti itu akan balik untuk ya. Nah, kita lihat juga candlenya ya. Kalau dia di sini udah candle misalnya di tengah nih, candlenya besar, gitu ya. Itu peluang dia turun lagi masih besar, gitu ya. Jadi tetap candle besar, candle kecil, tuh. Nah, tapi ternyata kejadiannya setelah ditutup, candlenya itu candle kecil, ya, nggak terlalu besar ya, memang kecil, gitu. Nah, ini berpeluang dia naik, gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata polanya dia ini masih candle-candle kecil, agak lumayan besar ya. Terus dihajar sama candle besar. Ini tandanya buyer dominan ya. Ibaratnya 4 waktu ya, 3 waktu dikalahkan hanya dalam 1 waktu gitu ya. Nah, itu perbedaannya seperti itu sehingga terlihat mulanya seperti ini. Itu ya. Nah, itu review dari yang kemarin ceritanya lah gitu ya. Nah, targetnya di mana? Nah, ini targetnya. Kalau saya ambil ya di sini. Kenapa nggak di sini? Gitu. Nah, ini kan udah kena ini ya. Jadi nggak mungkin dia ke situ lagi. Pasti dia akan lebih naik lagi. Ya, kalau dilihat dari H4 itu, nah, ini akan naik. Ya, ini tergantung nanti terbentuk candlenya seperti apa. Oke, nah kalau misalnya candlenya besar, itu, nah udah. Ketika ada yang beri candle berikutnya, ketika dia turun, nah udah ambil posisi buy, ya, beli. Nah, ketika udah posisi beli, udah jangan pasang take profitnya di sini ya, pasang yang di ini tadi ya, di 1672 ya. Itu. Nah, ini tetap dipantang, tapi ini saya nggak pantengin ya ini si trading ini gitu, karena saya pantengin yang real saya gitu ya. Jadi ya ini nggak saya close dari kemarin ya posisinya. Tapi udah profit ya, $10 ya, 100.000 ya. Ya lumayan. Tapi udah profit $24 tuh dalam waktu seminggu ya, seminggu itu. Nah, oke, ya udah kita tunggu aja. Ini kan dia 4 jam ya. Jadi 4 jam itu 1, 2, 3, 4. Nah, jam 9 nanti ini berakhir. Ya. Di jam 9 dia berakhir. Kita lihat posisi candle H4-nya seperti apa. Kalau dia besar dari candle ketiga ini, nah kemungkinan dia naik lagi akan sangat memungkinkan. Oke, ya. Mungkin review singkatnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita prediksi ya. Kita prediksi. Oke, nah ini kan polanya udah seperti ini ya. Ini polanya udah gini. Yang paling enak dia satu deh ya, pas. Oke. Nah, kalau dilihat dari posisi candle, terus kita lihat A5. Nah, ini ya.
kita gambar garis gambar garis miring ini, kita rearkan. Oke. Nah, ini ada garis-garis ya. Ternyata kebanyakan dia menyentuh bawahnya daripada di atasnya. Oke. Nah, kembali ke polanya. Jadi kalau kita lihat polanya, ini jadi oke. Nah, seperti ini ya. Ini polanya begini. Nah, kita warnain biru terang aja kali ya. Tebal ya, tebal. Biru tebal. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dulu ya. Ini dia di berapa? 32 ya. Oke, 32 ada 50 ya. 50 dibalik, terus dia balik lagi ke 32, terus dia balik lagi ke nah, terus dia nanti mau balik lagi ke 0 ya. Nah, ya. Nah, ini target saya ini ya, ingat candle besar terus dibalas candle kecil, nah yang besar juga panjang. Nah, ini dia peluang nanti balik lagi kemarin itu besar ya. Oke, nah mungkin dia di sini terus dia balik lagi. Nanti kita lihat beberapa menit lagi ya. Oke, kita balik lagi prediksi. Oke, di H1 ya. Lalu kita hapus aja dulu. Hapus semua. Oh, nggak apa-apa juga deh, terhapus. Udahlah, gitu ya. Dihapus aja deh. Candle-candlenya mengganggu. Si garis-garis. Itu harga. Oke, ya. Polanya nanti akan seperti ini. Ya, pertama dia di sini. Ya. Oh, kita masih pakai yang ini deh. Pakai si equidistant. Salah. Equidistant. Lebih enak equidistant. Nah, seperti ini. Oke. Saya kira kita ya. Ya. Oke. Ingat. Saya melihat ininya ya. Jadi saya melihat ininya sejajar sama si apa ini? Si Ichimoku ya. Ichimoku-nya di sini nih. Nah, ini saya lihat setengahnya. Tapi nggak mungkin ya setengahnya seperti ini. Jadi
Nah, kemungkinan akan seperti ini ya. Oke, kalau ini kejadian candle H1 ya seperti ini, biasanya target pertamanya itu di sini nih 54 ya. Misalnya ini candlenya merah kecil ya, itu saya ibaratkan base-nya itu setengahnya ya, setengah dari ini. Jadi ketika ada base di sini, saya kali 2 ya si candle. Jadi misalnya besar ini berapa ya, besar candle ini berapa, nanti kenaikannya berapa. Misalnya nih, ini besar candlenya nggak nampak ya karena ada garis itu. Nah ini kita anggap di sini. Itu ada 412 poin ya. Nah, naiknya 420 poin itu semana ya, dari sini ya, karena dia sejajar ini, jadi kita ambil sejajar ini 421. Nah, di sekitaran ini ya. Jadi target pertamanya tuh di sekitaran yang ini ya. Kalau dia candlenya kecil merah, oke. Kalau dia candlenya hijau kecil, nah, peluang dia untuk balik arah di sini tuh sangat besar ya. Jadi kalau dia balik, targetnya kemungkinan awalnya di sini. Kalau dia candlenya besar di sekitaran sini, kemungkinan dia larinya kemari ya, si Ichimoku ini. Oke, 3 menit lagi, mari kita lihat nanti perubahan si H1 H4 nya seperti apa ya. Jadi kalau kita udah tahu si H4 nya seperti apa, nanti kita bisa prediksi ya, si H4 nya bagaimana. Oke, nah kita tunggu. Nah kalau dilihat dari M5 ya, ini kayaknya masih candle besar semua ya. Nah kalau kita lihat di M1 itu candlenya udah mulai mengecil, artinya udah mulai dia jenuh ya. Ya, jenuh. Jadi si candle seller besar, si candle buyer cukup dominan sama ya, terus dibalas lagi candle buyer kecil, dibalas lagi sama candle seller besar, buyernya kecil, seller kecil. Nah ini terakhir dibalas sama candle besar ya, sepertinya ya, tapi ya kita lihat ya. Ini naik ya, candle besar seperti saya bilang, dia akan berusaha kembali kemari ya, karena ini masih candle besar ya. Jadi dia pasti dia balik lagi. Jadi kok misalnya sell di sini ya, ketika itu sell terus naik, udah tunggu aja terus. Tapi kalau misalnya udah di sini udah tutup, jangan dibiarin gitu. Kalau dibiarin ya bisa makin naik ini ya. Nah ini seperti ini juga ya, candle belum jadi ya, masih nunggu ya, 1 menit lagi ya. Nah ini candle besar. Nah kalau ini candle si merahnya ini kecil ya, peluang dia naik akan makin besar ya. Tapi kalau dia sama besarnya, maka dia akan sideways di sini gitu ya. Itu pola-polanya seperti itu aja, nggak yang seperti apa, cuman kita harus tahu trennya dari yang besar ini ya, time frame besar ya, seperti ini time frame besarnya udah naik ini
Tapi nanti dia peluang dia untuk turun lagi kemarin itu masih besar, ya. Jadi dia kemungkinan turun lagi pun sangat besar. Oke, seperti itu. Ya, jadi dia kalau prediksi saya sih naik dia di sini, ya, terus dia balik lagi, gitu. Nanti balik masih sideways lah di sekitaran sini. Baru nanti dia mulai menjebol di sini, ya, menjebol baru dia naik, gitu ya. Nah, itu pun tergantung, udah jadi ya candlenya. Oke, candlenya cukup besar ya, tapi nggak terlalu besar, udah cukup mengalahkan candle yang ini tadi. Ya, artinya ya dia masih mau naik, cuman kita lihat dulu nanti di posisi ini. Ya, saya khawatir di sini. Ya, cuman ya kita lihat nanti. Nah, terjadi candle kecil ya. Oke, jadi setelah seperti ini udah kelihatan ya. Bentar ya. Oops. Oke. Ya. 421 ya. Udah kehapus line tadi. Nah, sekitaran inilah nanti ini ya, di sini. Oke, di 54 ya, mungkin saya take profit di 54, jadi takutnya nggak terkontrol ya. Nah, seperti ini, take profit 54. Nah, ini ya, saya take profit di situ. Nah, ini turun. Nah, ngaruh nggak? Udah biarin aja, gitu. Ya, biarin aja. Ini nanti akan ini sendiri ya, berubah sendiri. Oh, dia dominan ya, karena dia mengalahkan candle yang ini. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Jadi planningnya masih seperti ini. Kalau lihat dari sini dia akan ke sini ya. Nah, ini ya 166. Oke, ini candle besar ya, kecil besar. Nah, kemungkinan ini nanti di H1 ini kecil ya, dia ke batas ini, terus dia balik lagi kemari, nanti candle kecil lagi, baru dia pump ya. Oke, jangan lupa di like videonya jika suka. Jika sangat berguna untuk belajar trading, silahkan di share ke yang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya channelnya, agar kita bisa terus memberikan pelajaran tentang trading. Nah, ini hasil itu saya sendiri ya, jadi saya nggak melihat, bukan nggak melihat ya, hanya sebagian ya saya belajar dari orang. Cuman saya melihat polanya itu hanya seperti itu aja gitu ya. Jadi semakin sering melihat, nanti semakin tahu, oh ternyata gitu aja gitu polanya ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita bisa tahu ya pola kita sendiri, pola dari pemikiran kita sendiri seperti apa gitu ya. Jadi kalaupun gagal ya gagal sendiri. Oke, jangan nanti misalnya gagal gara-gara si Pak Deddy nih misalnya, jangan seperti itu ya.
Itu saya hanya memberikan pelajaran ini tanda-tandanya. Nah, Anda yang memanfaatkan tanda-tandanya, jangan ngikutin full ya. Jadi Anda yang harus tahu sendiri gitu ya. Oke. Salam trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.